Hai semuanya, pada video kali ini kita akan memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar ekologi lanskap, di mana topik yang akan kita bahas yaitu berupa struktur, fungsi, serta dinamika dalam lanskap. Yuk simak videonya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rahel Rusiana Wicaksono dengan NIM akhir 009. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ayu Putri Kumaladevi dengan akhiran NIM 037. Adapun fungsi ilmu ekologi lanskap yaitu untuk disiplin ilmu yang digunakan untuk 1. Mendapatkan gambaran daya dukung lahan untuk menentukan indikator kerusakan lingkungan atau ekosistem akibat ulah manusia. Kedua, sebagai dasar perencanaan desain lanskap. Ketiga, mengetahui sebab akibat dari heterogenitas spasial. Dan yang terakhir, keempat, untuk mengetahui fragmentasi habitat yang mempengaruhi daya hidup suatu populasi tumbuhan maupun hewan. Bantuan teknologi yang digunakan untuk ini dengan sistem informasi geografis atau SIG. Fungsi dalam lanskap. Fungsi lanskap berkaitan dengan barang dan jasa lingkungan yang disediakan oleh lanskap yang meliputi fungsi 1. Produksi. Produksi meliputi pangan, sandang, papan, dan energi. Yang kedua, habitat. Habitat meliputi tempat hidup dan biodiversitas. Yang ketiga, regulator. Regulator meliputi berbagai siklus di biosfer dan atmosfer. Dan keempat, informasi. Informasi meliputi keindahan, rekreasi, atau kultural. Fungsi lanskap dalam hal distribusi energi, materi, dan spesies ditentukan oleh perbedaan struktur lanskap itu sendiri. Struktur dalam lanskap. Struktur lanskap dapat dibedakan menjadi patch atau fragment, matrix atau matriks, dan koridor. Fragment atau patch adalah area homogen yang dapat dibedakan dari daerah di sekitarnya. Matriks adalah fragmen yang dominan, sedangkan koridor adalah fragmen yang berbentuk memanjang. Batas antara fragmen yang berbeda atau antara fragmen dan matriks disebut dengan edge atau tepi. Struktur lanskap dapat berubah karena adanya gangguan. Perubahan ini akan membawa konsekuensi pada perubahan komposisi spesies. Adapun elemen atau struktur lanskap pembentuk ekologi. Yang pertama adalah patch, di mana patch ini merupakan areal permukaan non-linear yang homogen yang dapat dibedakan dari daerah sekelilingnya, mulai dari bentuk, ukuran, tipe, heterogenitas, dan sifat delineasinya atau batasan daerahnya. Yang kedua, koridor. Elemen lanskap yang berbentuk memanjang dan berkesinambungan, contoh jalan kereta api, jalan raya, dan sungai. Ketiga, matrix. Merupakan areal homogen yang mendominasi lanskap yang ada dan dapat dikategorikan sebagai lanskap mayor. Yang terakhir adalah edge, di mana edge merupakan daerah peralihan antara patch dan matrix. Selanjutnya adalah mengenai dinamika dalam lanskap. Pada umumnya, land mozaik tidak memiliki bentuk permanen, tetapi berubah dalam kualitas, ukuran, bentuk, dan susunan ruang patches. Dinamika ini merupakan hasil dari sesuatu yang kompleks, proses-proses multiscale, dan memiliki kepentingan yang besar bagi sebagian besar organisme hidup. Dinamika lanskap tergantung pada 4 faktor utama. Yang pertama, frekuensi gangguan. Yang kedua, laju atau tingkat perbaikan atau recovery dari gangguan. Yang ketiga, ukuran atau besarnya luas spasial dari kejadian gangguan. Dan yang keempat, ukuran atau luasnya spasial dari lanskap. Turner et al. Telah membedakan parameter temporal sebagai perbandingan dari interval gangguan, yaitu interval antara gangguan yang berturut-turut terhadap waktu recovery atau perbaikan penyembuhan, waktu yang dibutuhkan bagi area yang terganggu untuk kembali jadi tahap dewasa. Sekian dari video kami, terima kasih atas menyaksikannya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih.